Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali lagi mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, dari malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Bapak, ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu menghormati Tuhan. 2 Samuel pasal 6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Dia layak disembah. Keagungan Tuhan nyata dalam karyanya sejak penciptaan dunia dengan segala isinya, dan lewat karyanya menebus dan memelihara hidup umatnya. Raja Daud adalah seorang yang ditunjuk dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Sebagai raja, Daud tunduk dan taat kepada Tuhan, termasuk saat ia melihat tabut perjanjiannya hanya bertempat di rumah Abinadab di Baale, Yehuda, sebuah tempat pedesaan yang ada di sekitar kota Yerusalem. Raja Daud mengumpulkan segenap orang pilihannya di antara orang Israel untuk mengangkut tabut perjanjian itu dan membawanya ke kota Yerusalem. Dalam perjalanan membawa tabut Tuhan tersebut, terjadi sesuatu kecelakaan yang menyebabkan kematian Uza. Lalu tabut Tuhan disimpan dahulu di rumah Obed Edom. Setelah 3 bulan, Daud kembali memindahkan tabut perjanjian itu ke kota Daud dengan penuh sukacita. Dalam mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu, Raja Daud beserta seluruh rakyat yang mengiringinya membawa dengan sorak-sorai sambil diiringi bunyi sangkakala yang meriah. Raja Daud sendiri dengan berbaju efod dan kain lenan menari-nari sekuat tenaga di hadapan Tuhan untuk menghormati Tuhan. Mikal menegurnya karena tak pantas bagi seorang raja menari di hadapan rakyatnya. Respon Daud terhadap perkataan Mikal, dengan penuh sukacita Daud pun pulang ke rumahnya untuk bertemu istrinya Mikal binti Saul. Namun apa yang didapati Daud melihat muka istrinya itu yang tegang, bermuka masam, sinis, dengan tatapan Daud yang berseri-seri. Tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak bersukacita, sebab Allah sendiri bersukacita dan berkenan dengan sikap penghormatan Daud atas kekudusan Allah. Perempuan itu merendahkan Daud dengan perkataannya
yang memandang Daud sama dengan budak-budaknya, dan Daud yang tidak peduli dengan status sosialnya sebagai raja. Daud tidak mencari pujian manusia, tetapi dia mau menyenangkan hati Tuhannya. Beberapa saat terjadi pertengkaran mulut dan Daud berkata kepada istrinya dengan tegas dan sedih di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Daud mengetahui istrinya protes bukan karena tingkah lakunya, tetapi karena pergaulannya bersama-sama budak-budak itu ikut menari. Daud menegur keras istrinya karena istrinya memandang rendah Daud. Namun Daud mencari kesukaan Tuhan, bukan manusia. Paulus juga berkata demikian. Jadi bagaimana? Sekarang adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak boleh memandang rendah hamba Tuhan, pemimpin, karena mereka memiliki otoritas Allah atasnya. Akibat Mikal melakukan itu kepada Daud, walaupun Daud adalah suaminya, namun dia juga telah memandang rendah kekudusan Allah, di mana saat itu Daud ada dalam hadirat kekudusan Allah. Akibatnya Mikal tidak mendapat berkat Tuhan. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Sikap ini pula yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal itu mulai dari hati dan pikiran kita yang tulus, ikhlas, terucap dalam kata-kata dan terwujud dalam perbuatan kita. Maukah kita seperti Daud? Pujilah Tuhan, berbahagialah orang yang menghormati Tuhan, yang suka mentaati perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang menguatkan kami supaya hidup kami semakin hari semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan semakin hari kami semakin menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Sertai dan pimpinlah kami, dan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.